bagian TFCC sudah siap, sekarang tinggal memotongnya saja. Nah, nantinya rencananya ini voltmeter dan DC converter yang kemarin sudah saya tunjukkan videonya. Bagi kalian penasaran seperti apa videonya, kalian bisa klik di pojok kanan layar atas kalian. Nah, nantinya LCD ini akan saya tempel di kotak sini. Nah, dan konverternya karena ini nggak muat, saya akan menempelkannya di sampingnya. Karena nantinya kotak ini, semua kotak ini bakal berada di dalam cover ini, di dalam casing akrilik. Jadi nanti aki, LCD, konverter dan saklar dan konektor dan sebagainya akan ditaruh di dalam. Dan di sini udah ada layar LCD ya. Layar LCD ini tidak akan saya pakai karena apa? Karena voltase maksimal yang dapat diukur oleh voltmeter ini yaitu hanya mencapai sekitar 30 volt ya. Jadi nggak cocok jika saya gunakan untuk 48 volt, bisa rusak permanen. Yuk, saatnya membuat lubang di sini. Oke, jadi sekarang sudah fix ya, tinggal dipotong saja. Ini sudah dapat lubang, jadi nanti si kotak kontrol baterai ini ada di sini nantinya. Nah, jadi nanti tampilan dari luarnya warna putih. Ini ada tulisannya, ini buat bagian kiri, buat bagian kanan, belakang, depan, atas, bawah. Oke, jadi ini akriknya sudah dipotong ya. Nih, potongannya rapi ya. Di sini saya menggunakan grinder ya. Saya menggunakan gerinda dengan mata potong itu mata keramik ya, yang besi itu loh. Nah, tapi hasilnya lumayan kan, walaupun ada yang kebakar sih, ini sih karena tanah. Nih, hasil pemotongannya seperti ini kira-kira, seperti laser cutting ya, tapi lebih ke atas sedikit lah. Nah, ini hasil potongan lubangnya nih. Coba dicocokin dulu deh. Nah, cocok nih, pas. Oke, ini untuk si depan sama belakangnya. Oke, sekarang saatnya dibersihkan dulu ya. Oke, ini akriknya udah dibersihin ya. Sekarang tinggal dijemur aja deh. Oke, saatnya tunggu kering ya. Ini sudah kering dan kinclong seperti baru. Nah, berikutnya yaitu saya akan menempelkannya ya, menempelkan satu sama lain hingga menjadi kotak ya, menggunakan lem silikon. Ini saya menggunakan lem silikon mereknya Sikisei ya, harganya 10.000 kalau nggak salah. Mungkin kalau di online 8.000 atau 5.000. Oke, yuk check it out. Nah, jadi saat pengalaman ini saya terjadi kendala ya, yaitu karena permukaan jadi stiker dari si akrilik ini kotor, jadi si lem ini nggak bakal bisa nempel dengan sempurna. Oleh karena itu saya harus menggunakan ini dia. Ini adalah pisau cutter. Ini adalah cutter khusus akrilik yang saya gunakan untuk memotong akrilik ini. Dan ini akan saya gunakan juga untuk memotong bagian stiker. Cukup segini saja, kira-kira setengah senti lah, sesuai dengan tebal dari si akrilik yang akan ditempelkan di sini. Oke.
jadi di sini pinggirannya sudah saya potong ya, stikernya, jadi kelihatan dari luar seperti ini kira-kira. Ini bagian dalamnya. Nah, jadi gunanya saya memotong pinggirannya ini agar ketika dilem nanti ini hasilnya akan merekat maksimal karena tidak ada yang mengganggu ya. Tadi kan sebelumnya kotor sekali tuh, nah sekarang udah dipotong pinggirannya. Oke, saatnya pengeleman. Oke, ini kotaknya sudah dilem ya, tinggal nunggu dikeringkan saja. Nanti tinggal itu ditempelin di atasnya ketika si akinya sudah masuk semua. Oke, sembari menunggu, mari kita selesaikan kelistrikan akinya dulu ya. Yuk, secau. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu kita mencopot rangkaian serinya ya, sambungan-sambungan seri. Nah, ini seperti ini, kabel ini kan seri nih, dari plus ke min. Nah, ini kan plusnya, ini minnya. Nah, ini berarti ini copot dulu, ini juga copot, ini juga copot juga. Nah, nanti aki ini bakal dijual. Oke. Nah, sekarang kabel-kabel sambungan seri sudah dicopot, saatnya kita mencopot baterainya. Oke, ini akinya sudah terlepas semua ya. Nah, ini aki yang gede ini adalah aki yang rusak nih, yang udah nggak dipakai lagi dah. Nah, nanti kira-kira penyusunannya sih seperti ini. Nah, ini aki Protege ya, yang ukuran 12 volt 7,2. Nah, ini di serinya, jadi 24 7,2 ampere. Nah, ini kan karena ini kutub min, maka ketemunya dengan kutub plus. Plus ini. Ini aslinya ini aki ini adalah aki lampu emergensi yang voltasenya hanya 6 volt. Jadi saya seri saja menjadi 12 volt. Ukurannya sendiri itu 4,5, jadi jatuhnya 12 volt 4,5 Ah. Nah, ini seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa enggak ini dibalik ini kecilnya di sini? Nah, biar ketika saat akinya itu jatuh, nah yang kepentok itu sininya, bukan daerah sini. Kalau misalnya saya balik posisinya menjadi seperti ini, skinanya jatuh, itu si bungkusnya atau casingnya itu yang dari akrilik itu akan pecah di sebelah sininya, pecah intinya. Nah, oleh karena itu sebagai penahan saya jadikan posisinya seperti ini. Nah, jadi ketika pecah akriliknya, tapi nggak bakal pecah habis gitu loh sampai ke dalam, kan karena ditahan oleh si bodi aki ini, bodi aki 6 volt ini. Ya, seperti ini. Jadi nanti di sini disambung paralel, min dengan min, plus dengan plus, ini plus nanti ketemu dengan min plus ke min, nanti ini plus ke min. Nah, ini kan paralel nih, paralel plus min. Nah, nanti ujungnya plusnya di sini. Nanti di sini ambil ke tengah, ke controller ini. Nah, itu ya. Nanti plusnya ambil dari sini, minnya dari sini. Jadi ini kontrol akinya sudah siap ya. Ini ada voltmeternya dan ini kabelnya. Nah, jadi nanti ini akan ditempelin ke sini nih, kan step down buat ngidupin si voltmeternya. Dan step down ini nanti saya bikin kabel lagi. Jadi nanti keluaran dari aki ini ada dua voltase, yang satu 12 volt dan yang satu lagi 48 volt. 48 volt langsung ke controller sepeda, dan 12 voltnya itu ke controller sekunder, alias untuk aksesoris ya, seperti lampu rem, lampu depan, lampu sorot, lampu sen, dan sistem keamanan seperti Android maksudnya Arduino. Dan sebelum itu untuk keamanan bertingkat, di sini nanti sebelum ke aki akan saya tambahkan sebuah sekring ya. Jadi nanti sekringnya itu muncul ke permukaan casing, jadi nanti sekring bisa diganti kalau misalnya putus, jadi nggak usah repot-repot lagi ngebongkar. Jadi kalau misalnya ada konslet ataupun konslet dari luar ataupun di controllernya misalnya, jadi si sekring itu bisa memutuskan arus. Oke, jadi arus sepeda saya itu kan keluarannya 10,4 ampere, jadi akan saya beri sekring di atas itu
seperti 12 ampere misalnya atau 15 ampere. Ini screennya, ini namanya screen kaca ya, isinya tuh seperti ini, yang kecilnya nih kayak gini. Nah, screennya sendiri saya pakai screen ukuran 15 ampere ya, jadi di atas dari arus keluar dari baterainya. Arus keluarnya kan 10,4, jadi screennya harus di atas dari itu. Jadi kalau misalnya sepedanya di gaspol, kalau saya pakai screen 10 ampere atau 10,4 ampere kan screennya langsung putus tuh. Jadi saya pakai ukuran 15 ampere. Nah, nantinya screen ini bakal didudukin di samping controller baterainya. Nah, di sini sekiranya udah saya buat lubangnya, udah cukup lah ya. Dan di sini juga saya sudah membeli konektor XT60 ya. Enggak tahu XT berapa ini, kayaknya sih XT60. Jadi ini sebagai konektor 12 volt. Jadi tegangan yang keluar dari baterai itu 48 volt dan 12 volt. 48 volt itu nanti keluarnya dari ini konektor mic, sedangkan yang 12 volt nanti keluarnya lewat XT. Yang sebelumnya itu dikurangi oleh si converter step down ini yang kemarin sudah saya bahas videonya. Oke, yang nantinya si konektornya ini akan keluar dari lubang sini. Pokoknya saya nanti bikin lubang di sini apa di luar lah intinya, biar bisa keluar. Oke. Mohon maaf karena video perakitan aki dan kelistrikannya Anda lupa nggak rekam karena terjadi kesalahan teknis. Oke guys, di sini bisa kalian lihat penampakan akinya setelah di cover ya. Covered battery ya, yang sebelumnya itu uncover, sekarang sudah di coverisasi, yang sudah dibungkus dengan aluminium ya, maksudnya akrilik. Ini akriliknya saya pilih ukuran sekitar berapa ya, ini 4 mm ya, bisa kalian lihat dengan jelas di sini. Nah, ketebalannya itu sekitar 4 mm. Saya udah coba ukur dengan penggaris ya. Dan di sini bisa kalian lihat ada satu buah kabel tambahan, yang dimana kabel ini berfungsi sebagai supli 12 volt. Jadi keluaran dari aki ini itu ada dua tegangan. Yang satu tegangan 48 volt, yaitu tegangan primer untuk controller sepeda ya, untuk dinamo BLDC nya. Yang satu lagi ini 12 volt untuk controller sekunder, untuk aksesoris sepeda seperti lampu, klakson, sistem keamanan dan sebagainya. Nah, ini port untuk 48 volt, sedangkan ini adalah soket untuk 12 volt. Ini adalah saklar pemutus arus ya. Jadi ini pemutus arus langsung untuk port 48 volt. Sedangkan untuk port 12 volt saklar yang kecil yang ini. Nah, jadi jika saya nyalakan saklar yang kecil, nah ini tegangan sebesar 12 volt itu mengalir lewat sini. Nah, saklar ini juga terhubung ke voltmeter yang terpasang di controller aki ini. Jadi gunanya voltmeter ini yaitu untuk mengindikasikan seberapa besar voltase yang masih tertampung pada baterai ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu voltase tinggal berapa, kalian tinggal nyalakan sini. Namun beda lagi jika saya nyalakan saklar kecil ini namun tidak menyalakan pemutus arus, maka voltasenya akan 0. Karena apa? Karena voltmeter ini akan mengambil tegangan dari 48 volt, sedangkan suplinya yaitu 12 volt ya. Karena yang kalian tahu sendiri, voltmeter seperti ini tidak bisa dipakai suplinya lebih dari 30 volt. Oleh karena itu saya butuh 12 volt untuk menyalakan voltmeter. Nah, di sini ada satu komponen lagi. Komponen ini fungsinya yaitu sebagai sistem keamanan ya, keamanan listrik. Jadi untuk mencegah konsleting dan kebakaran. Jadi gunanya komponen ini itu ketika voltase 48 volt itu mengalami short circuit ataupun arus pendek, maka sekring ini namanya sekring ya, sekring ini akan memutuskan arus. Jadi nggak langsung ngabisin daya dari akinya, tapi dia bakal mutusin arus duluan. Jadi daya dari akinya itu kan keluarannya itu 10,4. Nah, namun jika
di short circuit kan itu lebih dari 50 ampere. Oleh karena itu saya kasih sirkuitnya, screennya maksudnya 15 ampere. Jadi di ampere ke 15, di arus ke 15 dia akan putus. Oke guys, project kali ini sudah selesai. Nantinya project ini akan saya gunakan untuk modifikasi sepeda listrik saya yang akan saya upload videonya di video mendatang. Bagi kalian yang penasaran seperti apa videonya, simak video berikutnya hanya di channel Ngilmu Minati. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With